Coba deh perhatiin, ponsel yang lagi Anda pegang, atau kursi yang lagi Anda duduti. Kok bisa pas banget ya rasanya? Nyaman gitu? Nah, itu bukan kebetulan loh. Hari ini, kita bakal bongkar kekuatan tak terlihat di baliknya. Dunia desain produk. Gini deh, coba bayangin sejenak. Setiap penemuan hebat, setiap alat yang merubah hidup kita, semuanya kan berawal dari satu percikan ide. Tapi, gimana caranya percikan itu bisa lompat keluar dari pikiran dan jadi kenyataan? Apa sih yang jadi jembatan antara imajinasi dan realita? Jawabannya, ya, desain. Desain itulah jembatannya. Desain yang mengambil ide-ide abstrak kita, lalu memberinya bentuk, fungsi, dan tujuan di dunia nyata. Lihat aja lampu ini. Dulu, ini tuh cuma gagasan di kepala seseorang. Sekarang, jadi benda nyata. Oke, yuk kita coba seberangi jembatan itu bareng-bareng. Kita mulai dari awal banget. Gimana caranya sebuah pemikiran bisa diubah jadi benda yang bisa kita pegang dan pakai? Jadi, pada dasarnya, desain itu sebuah proses yang disengaja. Semacam peta jalan untuk mengubah pikiran jadi sesuatu yang konkret. Sesuatu yang bisa kita lihat, sentuh, dan gunakan. Tanpa desain, ide-ide paling brilian sekalipun bakal selamanya terkurung di dalam kepala kita. Nah, sekarang kita kerucutin lagi fokusnya. Soalnya, desain itu kan luas banget ya. Hari ini kita mau bahas salah satu cabangnya yang paling punya pengaruh di hidup kita, desain produk. Dan kalau Anda mikir ini cuma soal bikin sesuatu kelihatan cakep, wah siap-siap kaget ya. Nah, ini nih yang bikin desain produk itu keren banget. Lihat diagram ini deh. Desain produk itu ada di tengah-tengah pertemuan tiga dunia. Ada keindahan dan ekspresi dari seni rupa, ada pemahaman material dan cara kerja tubuh dari sains, dan pastinya ada inovasi dan kemampuan produksi dari teknologi. Unik banget kan perpaduannya? Dan ini beda utamanya. Kalau sebuah lukisan, itu tujuannya untuk mengekspresikan visi senimannya. Tapi, kalau sebuah kursi, seperti yang kita lihat di sini, tujuannya untuk memecahkan masalah penggunanya, yaitu saya butuh tempat duduk yang nyaman. Desain produk itu selalu dari awal sampai akhir fokusnya ke pengguna. Terus, gimana caranya? Ide produk yang masih mentah itu diolah jadi sesuatu yang siap diproduksi massal. Ini bukan sulap, bukan sihir, tapi sebuah proses yang sangat terstruktur dan disengaja. Biasanya, prosesnya bisa kita bagi jadi 3 langkah besar. Semua dimulai dengan riset. Benar-benar gali lebih dalam buat ngerti apa sih yang orang butuhkan. Habis itu, baru masuk fase kreatif, bikin sketsa, di mana ide-ide liar mulai digambar. Terakhir, tahap teknis, di mana sketsa tadi diubah jadi gambar kerja yang detail banget, semacam cetak biru yang siap dikirim ke pabrik. Oke, kita udah tahu apa itu desain produk dan gimana prosesnya. Sekarang, mari kita lihat betapa luasnya jangkauan desain ini dalam hidup kita. Mungkin Anda bakal kaget loh. Kita mulai dari hal yang mungkin sering kita anggap remeh. Coba deh pikirin soal kemasan produk. Desain yang bagus itu bukan cuma ngelindungin isinya, tapi juga bisa cerita soal mereknya, dan bahkan bikin pengalaman unboxing jadi seru. Dari kotak, kita pindah ke jalanan. Desain produk jugalah yang bikin kita bisa bergerak kemana-mana. Setiap lekukan aerodinamis di mobil atau tata letak kursi yang nyaman di bis ini, itu semua hasil dari keputusan desain yang hati-hati. Semuanya demi menyeimbangkan kecepatan, keamanan, dan kenyamanan Anda. Dan ya, tentu aja, desain itu ada di jantung dunia digital kita. Mulai dari gimana enaknya ponsel ini digenggam, sampai bunyi klik yang pas waktu kita colokin charger, semuanya dirancang supaya terasa alami dan gampang dipakai. Dan terakhir, desain itu membentuk ruang paling pribadi kita. Perabotan ini kan bukan cuma benda mati. Ini adalah cerminan gaya hidup kita. Dirancang untuk kenyamanan sekaligus keindahan yang mengubah 4 dinding biasa menjadi sebuah rumah. Oke, jadi desain ada di mana-mana. Terus kenapa? Kenapa kita harus peduli apakah desainnya baik atau buruk? Jawabannya simpel, karena perbedaannya itu antara kemudahan dan frustrasi total. Kita semua pasti pernah ngalamin kan, remote TV yang tombolnya 100 bikin pusing. Atau alat dapur yang malah bikin masak jadi lebih lama. Atau kursi kantor yang bikin punggung sakit setelah 1 jam duduk. Nah, itu semua adalah tanda-tanda desain yang buruk. Desain yang lupa sama penggunanya. Nah, slide ini nunjukin kontrasnya dengan jelas banget. Di kiri, kita punya alat makan yang enak dilihat dan nyaman dipakai. Di kanan, ada pensil yang bahkan gagal melakukan tugas paling dasarnya. Jadi ingat ini ya, desain yang baik itu menyelesaikan masalah. Desain yang buruk justru menciptakan masalah baru.
Jadi, poin utamanya begini. Bagi sebuah bisnis, desain yang bagus itu bukan cuma hiasan pemanis, bukan. Desain adalah strategi yang fundamental. Ini adalah cara mengubah hasil riset menjadi rencana konkret yang bisa diproduksi dan, yang paling penting, laku di pasar. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih tantangan kecil buat Anda. Mulai sekarang, coba deh lihat dunia di sekitar Anda dengan mata seorang desainer. Benda apa yang fungsinya bagus banget, benda apa yang bikin Anda frustrasi. Karena dengan memahami desain, kita nggak cuma jadi lebih menghargai dunia, tapi kita juga mulai bisa membayangkan gimana caranya kita bisa membuat dunia ini jadi sedikit lebih baik untuk semua orang.